Oke, tes satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya atas nama Yudan dari kelas 2 TIPS 1 ingin mengerjakan sebuah tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa mengenai tentang exception, yang dimana pengumpulan tugasnya berakhir pada tanggal 21 malam ini, besok pagi. Oke. Pertama kita harus mengenai dulu tentang exception. Apa itu exception? Dari yang saya pahami dan saya ambil kesimpulan bahwasannya exception berarti adalah suatu penanganan dari kesalahan atau suatu bug lah ya, itu tepatnya. Yang dimana contoh yang saya akan bawakan yakni tentang Java handling. Yang dimana Java handling ini merupakan Java yang memberikan akses kepada developer atau pengembang seperti kita untuk mengambil objek bug yang terjadi ini, yang dimana mekanisme yang disebut ini disebut exception handling, yang dimana merupakan fasilitas dari Java yang memberikan fleksibilitas kepada developer untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program berjalan, seperti itu. Nah, di sini dalam suatu exception kita menggunakan namanya try, catch, and finale, yang dimana awal mula ya pasti menggunakan kata try, dimana try ini merupakan keyword yang bisa digunakan dalam suatu blok program, yang dimana keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Nah, tapi setiap ada namanya try itu harus ada catch atau enggak finally, yang dimana kalau jika tidak ada misalnya salah satunya, misalnya kita hapus salah satunya, ini kita hapus, maka dia akan menjalan error, yang dimana menjelaskan bahwasanya try without catch, finally, or result tidak bisa dideklarasikan, seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang awal, gimana kita tidak menggunakan try and catch dan menggunakan try and catch, gimana keuntungannya. Oke. Di sini awalnya kita tidak menggunakan try and catch tersebut, tapi kita akan mengexecute-nya di luar try and catch. Jadi kita copy dulu sistem sort-nya, kita copy di sininya, kita hapus yang tadi try and catch-nya, kita awal gunakan. Nah, kita gunakan non try and catch. Di sini saya menggunakan exception juga, soalnya saya udah memberikan batasan kepada array yang saya udah buat dari awal. Array saya udah buat dari awal, bahwasanya arraynya ini saya batasin dari 0 sampai 5 doang. Jadi kalau misalnya saya tulis 6, maka dia akan mengeluarkan exception integrate main Java lang array index outbound 6. Tapi jeleknya dari tanpa ada try and catch-nya tersebut, dia kan tidak mengambil objek dari kesalahan. Jadi dia tidak ada nge-execute lagi di akhirnya. Jadi sebenarnya ini tidak ter-execute, ini tidak diprogramkan. Jadi jeleknya dari tanpa try and catch seperti ini. Namun apabila menggunakan try and catch, yang dimana try and catch ini kan tadi dia bilang mengambil objek dari bug. Jadi bug itu dijadikan objek. Nah, misalnya kita run lagi, boleh. Nah, andaikan kita run, misalnya kita tulis ke nomor 10, maka di sini dia mengeluarkan juga namanya suatu komentar, di mana di sini tulis Java lang array index out of bound exception dia 10. Berarti 10 ini merupakan luar dari array indexnya. Tapi bagusnya dari menggunakan try and catch tersebut, dia bisa mengeluarkan sistem out frame yang ini di programnya, meskipun error dia tetap mengeluarkan program. Kenapa? Karena keeroran atau ke bugnya tersebut dijadikan objek oleh sistem tersebut. Nah, kita menggunakan, coba misalnya kita menggunakan finally ini gunanya buat apa? Ya gunanya buat bakal selalu keluar meskipun error, atau bakal sering keluar meskipun benar, meskipun error, dia selalu keluar. Bagusnya finally. Jadi kita misalnya solve, kita misalnya makasih udah masukin indeks, makasih udah masukin indeksnya, masukin angkanya. Ini berarti misalnya kita execute, kita jalankan programnya, meskipun dia mengeluarkan nilai 10, dia bakal masih terus masukin makasih udah masukin angkanya, sama seperti yang di bawah. Tapi kita tidak menggunakan sistem yang ini lagi, seperti itu. Ini untuk try, catch, and finally. Tes lagi 9. Makasih udah masukin angkanya, seperti itu. Itu untuk yang handling.
Sekarang kita ke arithmetic exception, yang dimana hampir sama. Cuma di sini saya masukin juga cara menghitung. Di sini saya akan mulai ulang dari perintahnya. Kalau di mana kan di sini saya udah memberikan perintah pembagian, saya ganti jadi perkalian aja deh. Nah di sini saya memberikan syarat menggunakan if, yang dimana jika if integer angka 1 sama dengan 7, maka dia tidak boleh untuk jadikan hitung-hitungan. Saya menggunakan apa? Arithmetica exception. Nah saya ganti syaratnya, jadi kalau misalnya perkalian itu yang paling gampang 5, tadi nggak boleh 5, itu doang, 5 nggak boleh, 5. Jadi nggak boleh ada sedikit pun angka 5 di integer angka 1. Tapi kalau di integer angka boleh tidak ada di integer angka. Ya di sini kan kita menggunakan namanya import Java Auto Scanner, yang dimana kita bisa menuliskan input di dalam suatu program yang kita sistemkan namanya sebagai scan. Terus kita scan lagi angka 1, angka 2 untuk bisa masukkannya. Kemudian saya menggunakan try, catch, and finally juga, dimana try ini kita menggunakan integer hasil hitung. Hitung kan tadi udah di atas nih, hitung. Hitung. Kita hitungnya gimana? Hitung dalam kurung integer angka 1. Angka 1. Benar. Langsung kita sortkan juga hasil dari angka yang tadi di atas dan angka 1 adalah, ini kan dibagi, tadi dibagi, awalnya kita ganti dikali. Dikali, oke. Catch juga arithmetic exception, sama juga, suatu integer juga sama, oke. Kita berarti mencoba apakah di try itu dia menghasilkan angka 5 atau tidak. Jika ada angka 5, maka dia akan menjadikan objek bahwa itu ada kesalahan, tetapi dia bakal bisa dijalankan juga sistem yang terakhir ini juga. Seperti itu. Kita contohnya saja ya, contoh saja. Nih, misalkan satu buah angka, tadi kan angka integer, nih kita awal dari sini lagi. Bahwasanya persyaratannya adalah integer angka 1 tidak boleh angka 5. Misalnya kita bandel nih, kita masukin angka 5 nih. Misalnya integer angka kita kasih 10, integer angka 5 kita masukin 5 nih. Integer angka 1 kita kasih 5. Dia bakal nulis exception, suatu integer tidak dapat dibagi oleh angka 5, angka 7 masih di sini, angka 5, angka 7, angka 5. Kita ulang lagi. Sorry tadi kurang saya ganti, jadi contoh saya tersebut 10, 5. Nih, ini exceptionnya, suatu integer tidak dapat dibagi oleh angka 5. Oke, terima kasih sudah berhitung, program lanjutkan lagi, berarti gitu. Oke, kita ulang lagi dari awal. Masukkan dua buah integer, kita masukkan 10 dan 10. Perkalian hasil dari 10 dikali 10 ada 100. Terima kasih sudah berhitung, program dilanjutkan. Seperti itu contoh dari arithmetica exception, yang dimana arithmetic exception ini berarti pengecualian terhadap hitung-hitungan, ya kan? Misalnya kita if-nya gini, angka nggak boleh ini, berarti nggak boleh, gitu doang. Arithmetica exception seperti itu. Tapi kalau misalnya kita iseng tes saja, nggak usah deh, seperti itu aja. Nggak bisa ya, contohnya aja ya. Mungkin cukup sekian contoh dari saya, 2 ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.